Ketua DPP Apersi Bapak Junaidi Abdillah. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati pula Sekretaris Wakil Ketua Umum 1 DPP Apersi Bapak Franky Kalalo. Selamat datang Bapak. Dan kami hormati pula Wakil Ketua Umum 4 DPP Apersi sekaligus Dewan Pertimbangan Apersi Sumatera Selatan Bapak Abbas Minen. Selamat datang Bapak. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua Umum 3 DPP Apersi Kang Dedi Indra Setiawan. Selamat datang Kang. Yang kami hormati pula Ketua DPP Apersi Sumatera Selatan Bapak Doni Prabowo. Selamat datang Pak. Dan tak lupa selamat datang juga kepada yang terhormat Sekretaris DPD Apersi Sumatera Selatan Bapak Adi Kurniawan Bima. Selamat datang Bapak. Serta kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh anggota dan panitia Apersi Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati yang akan memandu acara pada hari ini. Tetap berdiri. Iya, baik. Ikrar Apersi. Ikrar Apersi. Kami anggota Apersi. Kami anggota Apersi. Dalam menjalankan usaha. Senantiasa beriman dan bertakwa. Senantiasa beriman dan bertakwa. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada Tuhan Yang Maha. Pada sila Pancasila. Serta berpedoman pada sila Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta saling menghormati. Serta saling menghormati. 3. Kami anggota Apersi. Kami anggota Apersi. Dalam menjalankan usaha dan organisasi. Dalam menjalankan usaha dan organisasi. Membantu kemitraan usaha. Membantu kemitraan usaha. Antara pengembang besar. Antara pengembang besar. Menengah dan kecil. Menengah dan kecil. Serta sesama pengembang. Serta sesama pengembang. 4. Kami anggota Apersi. Kami anggota Apersi. Dalam menjalankan usaha dan organisasi. Dalam menjalankan usaha dan organisasi. Tetap konsisten terhadap profesinya. Tetap konsisten terhadap profesinya. Pada pembangunan perumahan dan pemukiman. Pada pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama berdoa semoga acara pada hari ini berlancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya laporan Ketua
Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah ke-5 DPD APRSI Sumatera Selatan, dipersilakan Bapak Adi Kurniawan Bima. Boleh bantu tepuk tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan musda ini banyak halangan rintangan yang kita hadapi semua. Namun alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 Januari 2025 alhamdulillah telah terselenggara di Hotel Iris baru di Sukabangun, Kota Palembang, yang kita harapkan acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan atau apapun. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan dalam acara terdapat salah kata, salah penempatan tempat duduk, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga acara kita berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Tugas DPD APRSI Sumatera Selatan tahun 2024 kepada Bapak Doni Prabowo. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita ulang ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketum kebanggaan kita yang hadir pagi ini. Kebetulan saya dapat kabar bahwa sore ketumnya ada jadwal lagi di TV nasional, tapi dah datang ke Kota Palembang. Selamat datang Pak. Yang saya hormati ada Bapak Sekjen, ini suatu kehormatan Pak, hadir di Kota Palembang ini nggak jarang, tapi hari ini datang bergila semua. Terima kasih Pak Dani Mali. Terus ada Wakil Ketua DPD APRSI, ada Bapak Franky Galalu, Wakil Ketua 1, ada Wakil Ketua 3, ini Kang Dedi Indrajaya, ini Klubnya Purwakarta. Dan saya hormati, yang saya cintai, Pak Haji Abbas Minen, Wakil Ketua 4, dan Dewan Pertimbangan DPD APRSI Sumatera Selatan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Prabowo selaku Ketua Pelaksana Tugas DPD APRSI Sumatera Selatan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sambutan Ketua Umum DPP APRSI sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah ke-5 APRSI Sumatera Selatan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Junaidi Abdillah SAMR. Kalau bekas Pak Doni harus saya tentukan. Jadi di Sulsel ini saya agak minder. Semua pengurusnya tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Doni Prabowo. Nah, Bapak Doni Prabowo, itu yang mantapnya Prabowo ya Pak. Yang saya hormati Sekretaris DPD APRSI Sulsel, Bapak Bima, itu juga tinggi, prosesnya lebih besar lagi. Teman-teman pengurus DPD yang saya banggakan, yang saya cintai, dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan kali ini,
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih para pengurus DPD APERSI yang juga ikut hadir pada hari ini. Saya nggak lihat Pak Sabdoni ya. Oh, Pak Kota. Kemarin datang udah. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan hari ini suatu kebanggaan buat saya karena rasanya APERSI Sumatera Selatan ini rasanya seperti mendapatkan kehidupan baru yang selama ini mungkin tumbuh tapi tidak berkembang. Nah, sekarang saya melihat semangatnya yang menggerakkan organisasi sekarang, yang menggerakkannya itu memang kita akui anak-anak muda lebih cepat, ya, lebih cepat atau gerakannya istilah zaman dulu Pak Ganjar itu satset, nah itu ya. Jadi itu kebanggaan saya untuk hari ini, tapi tidak lupa jangan melupakan yang tua-tua. Yang tua-tua itu walaupun agak lamban ininya, tapi ininya smart. Jadi yang tua yang mengingatkan, yang muda yang gesit. Ya, jadi jangan dilupakan yang tua-tua. Ini kolaborasi yang baik untuk teman-teman, dan saya bangga juga hari ini baru saja mau dibentuk DPD APERSI Sumsel, bukan dibentuk ya, kepengurusan baru, anggotanya sudah nambah, belum mulai ini Bapak. Ini kita kasih plus untuk Pak Doni ini. Saya dapat laporan sudah 10 anggota yang baru masuk sebelum Pak Doni dilantik. Apalagi nanti sudah dilantik, ya kan? Nah, ini kebanggaan kita. Artinya di sini baru kelihatan lagi bahwa tanda-tanda tumbuh APERSI Sumsel ini mulai bangkit kembali. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, banyak tugas-tugas di DPP yang sudah kami lakukan perjuangan walaupun dengan teman-teman yang lain. Di antaranya kemarin sebuah kuota tidak ada, kita coba berjuang dan alhamdulillah sudah Bapak Ibu rasakan walaupun tidak sesuai keinginan. Terus yang kemarin terkait BPHDB yang sekarang diingatkan Pemdanya, sehingga Pemda itu nantinya tidak memutuskan sepihak seolah-olah wajib anggota, wajib masyarakat saya yang beli rumah, padahal yang beli banyak dari kota Palembang. Ini harus dikawal, ya kan? Begitu juga kategori orang miskin katanya yang mau beli rumah harus wajib mempunyai bansos. Kan lucu ya, antara MBR dengan masyarakat miskin itu kan berbeda. MBR ini kan punya penghasilan, dan masyarakat miskin ini kan maksimal atau minimal sekali pendapatannya. Jadi ini tolong dikawal, apa-apa nanti teman-teman titip aja dulu di Pemda. Kira-kira yang tidak sesuai tolong nanti dikasih masukan. Ya, jangan sampai nanti sudah jadi baru kita yang susah menjalankannya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hari ini biasanya saya pesan dan kesan itu saya sampaikan pada penutupan nanti. Berhubung saya hari ini mohon izin berpulang kembali ke Jakarta dahulu karena memang harus ada dialog di TV. Jadi saya izin pulang dulu. Jadi saya hari ini juga saya pesan kesan teman-teman bahwa jadi pengurus itu bukanlah berharap dapat sesuatu. Beda dengan Bapak Ibu sebagai pengurus partai seperti Pak Doni ya. Dulu kan rajin di partai, rajin di DPR, ada harapan sesuatu yang menunjang pribadi. Tapi kalau pengurus APERSI itu semuanya adalah pengabdian kepada anggotanya, dan Bapak Ibu sebagai pengurus siap dibikin capek oleh anggota. Itu yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena nanti banyak aturan ketentuan yang tidak bisa Bapak Ibu laksanakan, maka pengurus yang berjuang. Nanti pengurus-pengurus yang baru betul-betul yang mau pengabdian, bukan yang mau huru-hara, bukan yang mau berbicara kekuasaan, tapi berbicara bagaimana anggota ini mudah menjalankan bisnisnya. Misalnya ada masalah di perbankan, ada kesulitan apa, ya pengurus ambil, ya kan?
ada perizinan yang susah pengurus tampil, ya kan? Karena kalau kita hadir secara pribadi pasti kurang didengar. Tapi kalau kita hadir atas nama organisasi, beda tanggapan dari yang kita datangi. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, efek ke Bapak Ibu sebagai pengusaha pastilah ada sebagai pengurus, efeknya minimal Bapak Ibu hadir ke dinas dengan atas nama pengurus lebih enak masuk, ke perbankan atas nama pengurus lebih enak masuk, sehingga teman-teman yang belum bisa hadir, yang agak jauh-jauh di sana bisa mengetahui adanya kegiatan terbentuknya ketua baru dan pengurus baru. Demikian saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, maka musda hari ini saya nyatakan dibuka. Apresi. Makin maju bermanfaat. Apresi. Makin maju bermanfaat. Selanjutnya yakni kita akan melaksanakan sidang paripurna, namun sebelum itu ada coffee break yang akan dilaksanakan ya sesaat ini, sesudah ini. Di sini aja, baik. Untuk dipersilakan menikmati makanan dan juga hidangan serta kopi yang sudah disediakan di belakang. Maka pada saat jam selanjutnya akan dikabarkan oleh panitia untuk melangsungkan sidang paripurna. Akhir kata, saya Putri Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta, anggota DPD APRC Sumatera Selatan, saat ini kita akan memasuki sidang musda. Mengingat waktu, setelah kita sudah mengikuti pembukaan musyawarah daerah kelima Sumatera Selatan, bila kita akan memasuki pada persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya di hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, segenap pengurus dan anggota APRC Sumatera Selatan selaku peserta musyawarah daerah kelima DPD APRC Sumatera Selatan yang saya hormati dan diperlukan. Selanjutnya yang akan menjadi pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pengurus Harian Daerah yang berjumlah 3 orang, yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris dibantu oleh salah satu anggota. Untuk itu, saat ini kami persilakan kepada Dewan Pengurus Harian Daerah selaku pimpinan sidang sementara untuk mengambil tempat di meja pimpinan sidang. Dipersilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna pertama musda kelima APRC Sumatera Selatan kami buka. Selanjutnya hadirin peserta sidang paripurna pertama musda kelima APRC yang saya hormati. Pada sidang paripurna ini kita akan membahas mengesahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan dan penetapan forum musda. 2. Pembahasan dan pengesahan jadwal acara musda. 3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib musda. 4. Pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang petang Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah Kelima Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, mengingat anggaran dasar, program umum APRC, dan 3 peraturan organisasi APRC, memperhatikan seterusnya poin 1 dan poin kedua, memutuskan menetapkan keputusan musyawarahnya yang akan
harus kita selesaikan dan kita harus transparan kepada anggota APRSI Sumatera Selatan. Jadi kalau saya pikir hematnya begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita organisasi profesi. Hari ini kita melakukan musdah, hari ini kita melakukan kegiatan bersama. Tapi kita berkumpulnya di sini ini silaturahmi, kita senang-senang. Tinggal bagaimana kalau hari-hari biasa kita cari duitnya masing-masing Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tapi kalau saat kita di APRSI kita harus senang-senang, kita harus gembira. Ada pemasukan hari ini, ada kegiatan hari ini untuk kita, dari kita dan untuk kita. 1/2025 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan musyawarah dalam sidang paripurna 2 Musda 5 APRSI Sumatera Selatan pada tanggal 14 Januari 2025 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Daerah 5 APRSI Sumatera Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas DPD APRSI Sumatera Selatan tahun 2024. Pertama, menerima sepenuhnya dengan baik laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas DPD APRSI Sumatera Selatan yang telah disampaikan di hadapan sidang paripurna 2 Musda 5 APRSI Sumatera Selatan, disertai ucapan terima kasih atas kemajuan yang telah dicapai semasa kepemimpinan Bapak Doni Prabowo selaku Ketua Pelaksana Tugas DPD APRSI Sumatera Selatan tahun 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Palembang tanggal 14 Januari 2025. Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sumatera Selatan. Pimpinan sidang Pauline Rudi Ketua, Bambang Irawan Sekretaris, dan Pak Nasiruddin anggota. Terima kasih. bisa untuk mempertemukan gitu ya, biar itu berdamai, biar ada efek baru juga. Anggota dan anggota akan pertama kedua geser ke bangsa itu masalah, karena masalah pribadi harusnya di Komisi A menyampaikan sedikit masukan atau catatan kecil untuk APRSI. Ini sebetulnya perkenalkan, nama saya Selamat dari PT Aska Konstruksi Nusantara. Kebetulan proyek kita ada di sini ini, nyambung apa yang kami alami di lapangan. Yang pertama masalah LHK. LHK itu terkait dengan UPL. Ini kami mengurusi LHK ini, Bapak Ibu ya, berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup ini sedikit ada miskomunikasi. Di Dinas Lingkungan Hidup Sekayu itu mengatakan bahwa definisi rumah subsidi itu adalah lahan yang disiapkan oleh pemerintah dan kita swasta yang membangun. Menurut peraturan yang berlaku kan bukan itu. Luasan 500 sampai dengan 5.000 sampai dengan 5 hektar. Nah, di sana dia tidak mau tahu di Sekayu itu. Pokoknya kalau bangun rumah yang lahannya kita dewek yang ngado ke itu wajib UPL. Berapapun luasan lahan itu. Nah, sehingga ini sangat sedikit lapong gantung gitu kan. Itu satu. Karena itu terkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bapak Ketua Sidang dari perwakilan
B sepenuhnya menyetujui apa yang menjadi draft dan ada beberapa saran dan kritik, terutama hampir sama dengan Komisi A, yaitu kehadiran apersi untuk seluruh anggota, baik yang di kota maupun yang di daerah-daerah. Dan di antaranya adalah poin pertama adalah pengadaan atau pengaktifan akun sosmed. Jadi di situ disampaikan ada website, cuman dari anggota ini tidak nambahi, jadi ada akun sosmed ya untuk lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan. Kedua, program kerja Dewan Pengurus Daerah APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025 dan 2030 adalah pedoman dalam menjalankan organisasi. Program kerja Dewan Pengurus Daerah APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan di Palembang 14 Januari 2025. Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sumatera Selatan pimpinan sidang Polirudi ditandatangani, Bambang Irawan ditandatangani, Nasiruddin ditandatangani. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Juliari Abdillah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Doni dan pengurus DPP APERSI komisioner, yang terhormat pimpinan sidang serta rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Bapak sekalian yang saya hormati. Kami dari Komisi C setelah melakukan pembahasan, kemudian kami telaah rekomendasi pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada kami. Kami tidak banyak koreksi, cuman hanya menambahkan beberapa hal. Pertama, di dalam poin draft yang kami terima itu koordinasi itu sifatnya provinsi, karena kan di sini ada koordinasi dengan Komisi B dan Komisi C tadi. Maka dengan ini kami nyatakan sidang paripurna 2 kita tutup dan kita akan memasuki sidang paripurna 3. Baik, langsung kami lanjut aja. Kita akan memasuki sidang paripurna ketiga. Ini agak seru kayaknya. Pak yang pernah ketawa ya. Dan dokumen yang ada ini akan kami periksa dan akan kami sampaikan. Kami minta waktu sebentar, 1 menit. Yaitu atas nama Bapak Doni Prabowo sesuai dengan berita acara panitia penjaringan Musda 5 tentang calon ketua umum DPD APERSI Sumsel. Ada berita acaranya bahwa tadinya ada 4 calon yang akan mendaftar. Kami tidak perlu menyebutkan namanya. 2 tidak memutuskan mengambil formulir, 2 mengambil formulir, dan kemudian 1 tidak melanjutkan menyampaikan berkas-berkasnya, dan hanya 1 yang melengkapi berkas, yaitu atas nama Bapak Doni Prabowo. Berkas-berkas pencalonan disiapkan Pak, ada tantangan panitia penjaringan, biodata ada, dan surat pernyataan dukungan oleh dari anggota dan pengurus ada.
sebagaimana persyaratan yang diminta dari tim penjaringan adalah telah dilengkapi oleh Bapak Doni Prabowo, dan hasil ini telah diverifikasi oleh tim penjaringan yang terdiri dari tim penjaringan terdiri adalah Bapak Hasan Joni selaku ketua, Pak Nasiruddin sekretaris, Pak Alex Kosasi anggota, Bambang Irawan anggota, dan Evert Lumi anggota. Memenuhi persyaratan dan dapat disetujui menjadi calon dari balon ketua menjadi calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2037 sesuai yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi APERSI. Apakah kita setuju? Apakah kita setuju? Maka karena sudah sama-sama kita setujui, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara Doni Prabowo sah sebagai calon, calon Pak ya? Calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Baik, kami bacakan keputusan musyawarah daerah 5 Asosiasi Provinsi Sumatera Selatan nomor 09/5/APERSI/Sumsel 1/2025 tentang calon ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil verifikasi panitia penjaringan calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030 dan aspirasi yang berkembang dalam Musda 5 APERSI Sumatera Selatan memutuskan keputusan musyawarah daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tentang calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Setelah meneliti dan memeriksa hasil verifikasi panitia penjaringan berdasarkan hasil checklist persyaratan calon ketua, maka bakal calon ketua yang namanya tersebut di bawah dinyatakan telah memenuhi syarat menjadi calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Adapun calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan masa bakti 2025 dan 2030 adalah Saudara Doni Prabowo. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Musda 5 Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan di Palembang 14 Januari 2025. Musyawarah daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sumatera Selatan pimpinan sidang Polin Rudi ketua ditandatangani, Bambang Irawan sekretaris ditandatangani, Nasiruddin anggota ditandatangani. Untuk sementara kami minta Pak Doni Prabowo berdiri, Pak. Calon resmi calon ketua DPD APERSI Sumatera Selatan. Musda yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan jadwal acara yang telah kita sepakati tadi, dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi calon ketua. Mungkin kami sampaikan Pak, waktu cukup sebentar, nggak usah lama-lama Pak. Gua pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit biar waktunya agak singkat, saya perkenalkan diri. Nama saya Doni Prabowo, saat ini menjadi PGT di APERSI Sumatera Selatan. Jadi mungkin bapak-bapak yang baru tahu namanya dan lain-lain, baru lihat orangnya, ini orangnya Pak. Terima kasih yang sudah hadir ke Kota Palembang hari ini, yang datang jauh-jauh dari luar kota. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana menyampaikan visi dan misi, kayaknya kepanjangan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau misal kita ngobrol tentang apa Pak visi misinya, jangan agak basi Pak visi misi.
Jadi tinggal apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat untuk APRSI ke depan. Kalau saya kepikirannya bagaimana kita melangkah maju ke depan tanpa melihat apa yang sudah terjadi. Jadi kalau visi dan misi ini hanyalah rangkaian kata-kata, tapi ke depannya kita berbuat lebih baik untuk APRSI, baik secara anggota dan bersama teman-teman dan rekanan yang lain. Kalau saya mungkin tidak usah visi misi, Pak. Jadi kalau visi misi agak bosan, Pak, kata-katanya banyak di Google, Pak. Jadi kalau saya pengen ada sedikit menanggapi dari rekan-rekan yang disampaikan tadi dari Komisi A. Jadi kita bahas satu persatu. Mungkin kalau misal sedikit apa yang akan kita coba, sedikit apa yang kita coba permasalahan-permasalahan yang ada di rekan-rekan APRSI, baik dari tentang UKL-UPL luasan lokasi. Jadi yang saya tahu, jadi kebetulan saya dulu di legislatif, kebetulan di Komisi 2. Jadi kalau misal masalah itu memang dia tergantung di kabupaten kota masing-masing. Sama seperti contohnya di provinsi lain pun luasan fasum pun berbeda, persentase fasum dan perumahan yang akan dibangun beda. Jadi mungkin saya pengen ke depannya bagaimana APRSI ini kita ajak seluruh anggotanya ataupun perwakilan kita silaturahmi kita ke kepala daerah, ke dinas untuk mereka memanggil dinas masing-masing, terus kita sosialisasi kepada bank, kita ajak semua berbagai unsurnya, kita ajak, kita bersatu rame-rame, Bang. Kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita sebagai anggota. Aklamasi? Setuju? Yang dari tengah kayaknya kurang, Pak Ustaz. Setuju, Pak Ustaz? Yang dari kiri tadi. Setuju, Pak Selamat? Baik. Pak Kami kayaknya setuju. Sama-sama setuju. Seluruh peserta sidang yang kami hormati. Maka dengan demikian, untuk pemilihan Ketua DPD APRSI Sumatera Selatan, kita telah sama-sama memilih secara aklamasi dan secara bulat memilih Saudara Bapak Doni Prabowo menjadi Ketua DPD APRSI Sumatera Selatan periode 2025-2030. Dengan demikian, Saudara Doni Prabowo kita tetapkan sebagai Ketua DPD APRSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030 sekaligus sebagai Ketua Formatur DPD APRSI Sumatera Selatan periode 2025-2030. Sah ya? Sah? Sah sekali lagi, Pak. Sah. Baik, selanjutnya kami bacakan Keputusan Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan nomor 10 / Musda 5 APRSI / Sumatera Selatan 1 Sumatera Selatan / 1 / 2025 tentang Formatur Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang mengingat memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam Musda 5 APRSI Sumatera Selatan tahun 2025 yang secara aklamasi memilih Doni Prabowo sebagai ketua sekaligus merangkap ketua formatur, menetapkan keputusan Musda 5 APRSI Sumatera Selatan tentang tim formatur pada Musda 5 APRSI Sumatera Selatan. Pertama, menetapkan dan mengesahkan Doni Prabowo sebagai ketua tim formatur pada Musda 5 APRSI Sumatera Selatan. Tim formatur Musda 5 Provinsi Sumatera Selatan diketuai oleh Pak Doni Prabowo. Untuk selanjutnya nanti Pak Sekretaris dan anggota kami persilakan untuk diisi. Memberikan hak dan wewenang penuh kepada tim formatur untuk menyusun struktur organisasi, struktur Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Daerah APRSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030
Ketua Formatur memiliki hak prerogatif dalam menyusun struktur organisasi, personalia, kepengurusan DPD APRSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan. Ditetapkan di Palembang 14 Januari 2025, Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pimpinan sidang Pauline Rudi, Ketua ditandatangani, Bambang Irawan, Sekretaris ditandatangani, Nasiruddin, Anggota ditandatangani. Tentang Formatur Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Musda 5 APRSI Sumatera Selatan tentang tim formatur pada Musda 5 APRSI Sumatera Selatan. Pertama, menetapkan Doni Prabowo sebagai Ketua Tim Formatur pada Musda 5 APRSI Sumatera Selatan. Kedua, tim formatur pada Musda 5 APRSI Sumatera Selatan adalah Ketua Doni Prabowo, Sekretaris Adi Kurniawan Bima, Anggota Pauline Rudi, Anggota Nasiruddin, Anggota Agustian Rama Putra. Ketiga, memberikan hak dan wewenang penuh kepada tim formatur untuk menyusun struktur organisasi dan struktur Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Daerah APRSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Ketua formatur memiliki hak prerogatif dalam menyusun struktur organisasi dan personalia kepengurusan DPD APRSI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya periodisasi kepengurusan. Ditetapkan di Palembang 14 Januari 2025, Musyawarah Daerah 5 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Sumatera Selatan. Pimpinan sidang Pauline Rudi, Ketua ditandatangani, Bambang Irawan, Sekretaris ditandatangani, Nasiruddin, Anggota ditandatangani. Selanjutnya kita akan menyaksikan pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pengurus Daerah APRSI Sumatera Selatan, Bapak Doni Prabowo. Kami persilahkan untuk naik ke atas mimbar. Yang selanjutnya pelantikan ini akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP APRSI, Bapak Junaidi Abdillah. Kami silakan Bapak. Selanjutnya didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP APRSI, Bapak Daniel. 2025, saya selaku Ketua Umum DPP APRSI melantik saudara sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah APRSI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya harap saudara menjunjung tinggi kode etik APRSI, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi APRSI, serta segala peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama, dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dengan pelantikan ini, saudara resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah APRSI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing saudara. Terima kasih. Bersih, bangkit, maju, berbangsa.